belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran, silakan untuk terlebih dahulu ketua kelas berdoa. Silakan dipimpin ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Ketua kelasnya silakan membagi Al-Quran untuk mengerjakan barang-barang membaca Asmaul Husna. Silakan ketua kelasnya dibagikan Al-Qurannya membaca Asmaul Husna. Silakan temennya membagikan ya. Ya. Cara apa? Tentang jenazah. Memandikan, mentabani, mengarati, menguburkan. Nah, ada pun tujuan dari pembelajaran ini. Tujuannya yaitu yang pertama menyatakan ada Rasulullah sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan kepada Rasulullah sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, menunjukkan kepada itu tentang PJBL, yaitu membuat karya project. Nanti kalian memiliki yang namanya PowerPoint dan materinya tentang mengimani Rasul Allah. Sebelum membuat yang namanya materi tentang materi Rasulullah, kita tutorial cara membuat yang namanya PowerPoint. Seperti apa sih PowerPoint tersebut? Dalam banyak kasus bisa dipraktikkan juga untuk versi-versi yang berbeda-beda. Sekarang saya sudah tampil di PowerPoint. Seperti teman-teman lihat, kalau kita buka PowerPoint itulah tampilan pertamanya. Sebelum kita mulai membuatnya, saya akan jelaskan dulu bagaimana kita memahami tampilan ini. Yang pertama di sini kita bisa lihat ya judul dari presentasi kita. Ini judulnya Presentation 1. Karena kita belum menyimpan namanya, masih menggunakan namanya Presentation 1 ini. Lalu sini ada menu-menu, ada menu file, saya klik file ya, atau seperti ini. Ada menu home, ada menu insert, draw, dan seterusnya. Nah, jika saya simak video di bawahnya ada tampilan yang global. Namanya yang ini adalah area toolbar-nya. Toolbar-nya akan berganti-ganti sesuai dengan menu apa yang kita pilih. Kemudian di sisi kiri ini adalah tampilan slide kita. Ini berani karena benar. Yang ketiga, berbicara dengan bijak dan empati. Ini selesai yang keempat, dan sekarang saya buat slide yang terakhir.
pemakai tadi, saya bisa pilih new slide dan kemudian saya tuliskan ya, saya klik tadi yang title dan konten juga sama. Saya tulis saja misalkan jadilah Pomodoro, maka sebaiknya kita pasif insert, masuk gambar yang situ. Dan yang ketiga asertif, kita klik from file lagi dan kemudian asertif insert. Nah, sekarang kalau teman perhatikan, saya punya slide yang lebih baik timbang slide yang hanya berisi bullet point seperti ini. Saya punya slide yang isinya adalah gambar dan kata kuncinya. Kalau kita slideshow, kita lihat ya. Nah, ini teks yang tadi muncul tadi itu dia akan hilang. Ini jangan khawatir karena teks itu kalau nggak diisi, dia tidak akan tampil ketika kita slideshow seperti ini. Sekarang saya sudah punya 2 slide. Lalu saya akan masuk ke slide yang berikutnya. Sini, tadi ada ciri-ciri dari komunikator yang asertif, percaya diri, proaktif, win-win. Tampilannya masih bullet point ini. Saya nggak suka tampilan seperti ini. Saya ingin membuat Dan materinya tentang yaitu mengimani Rasul-Rasul Allah. Nanti dilihat di sini materinya tentang Rasul-Rasul Allah ya. 3 orang atau 4 orang atau 4 orang, nanti setiap kelompok berarti ada 5 kelompok ya dibikin. Nanti materinya tentang mengimani Rasul-Rasul Allah. Nanti kalian bikin PowerPoint-nya, nanti dipresentasikan depan untuk yang kalian buat di PowerPoint tersebut ya. Silakan membuat PowerPoint. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu. Apa sih yang dimana Rasulullah? Apa dimana Rasulullah? Dengan cara apa? Dengan cara beribadah. Apalagi mengimani Rasulullah dengan bersedekah. Apalagi mengimani Rasulullah, beribadah, bersedekah. Apalagi ayo mengimani Rasulullah dari video tersebut. Menjauhi maksiat. Dari babak 2 apa tadi video tersebut menerangkan tentang Rasul, mengimani Rasulullah. Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus manusia pilihan, yaitu mengutus Allah dari Allah, mengutus Rasulullah dengan pilihan. Apalagi untuk memberikan petunjuk. Nah ini apalagi memberikan petunjuk kepada umatnya ya, memiliki kehidupan yang bahagia ya. dunia maupun di akhirat. Nah itu dari mengimani Rasulullah ya. Coba dari tujuannya, apa ketiga tujuannya dengan mengimani Rasulullah, apa tujuannya? Agar manusia mengetahui isi dalam hidup. Yang kedua, agar manusia mengetahui konsekuensi kehidupan. ya yang ketiga, Agar manusia mampu meraih kehidupan yang bahagia. yang keempat. Agar manusia taat dan tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu adalah dari tujuan, yaitu agar mengimani Rasul-Rasul Allah. Nah dari video tersebut materinya nanti kalian membuat PJBR, yaitu sebuah project, yaitu PowerPoint. Nanti semuanya collab, nanti dipresentasikan di sini ya. Untuk PowerPoint yang kalian sudah buat, dipresentasikan materinya tentang mengimani Rasul-Rasul Allah. Ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya adalah sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu Rasulullah. Coba yang pertama dari kelompok 4. Apa tadi tugas-tugasnya? Apa tugas-tugasnya? Mengajak manusia beribadah kepada Allah. Yang kedua,
mengumpulkan syariat dan agama. Yang ketiga, menunjukkan umat agar mendapatkan kebaikan dan balasan. Yang keempat, memberikan suri tauladan kebaikan bagi umat manusia. Nah, ini adalah tugas-tugas Rasulullah. Dan adapun yang kedua tentang apa? Dari kelompok kedua, cara beriman kepada Rasul. Yang pertama apa cara beriman kepada Rasul? Ini apa yang disampaikan oleh firman Allah. Meyakini yang disampaikan firman Allah. Yang kedua, Dan membeda-bedakan Rasul satu dengan yang tidak membeda-bedakan Rasul satu dengan yang lainnya. lainnya. Yang ketiga, Meyakini semua kebenaran yang disampaikan. meyakini semua kebenaran yang disampaikan. Yang keempat, Mengamalkan ajaran mengamalkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah kita bagaimana caranya untuk mengimani Rasul-Rasul Allah. Rasul-Rasul Allah. Nanti kalian dibikin PowerPoint-nya dan nanti didiskusikan PowerPoint-nya dan nanti dipresentasikan ke depan. Silakan. Untuk kelompok satu dulu yang sudah membuat PowerPoint, silakan maju ke depan. Nah, ini dari kelompok satu untuk didiskusikan tentang PowerPoint yang sudah dibuat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan PowerPoint yang telah kami buat. Prinsip-prinsip keimanan kepada Rasulullah. Yang pertama, setiap mukmin wajib beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai Rasul ada yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran dan ada juga yang tidak disebutkan. Tiga, setiap umat sebelum Nabi Muhammad SAW pasti ada Rasulnya. Yang keempat, semua Nabi dan Rasul adalah pilihan. Prinsip-prinsip keimanan kepada Rasulullah. Yang kelima, misi setiap Rasul adalah sama, yaitu menyampaikan ajaran tauhid dan menegakkan keadilan serta derajat yang sama di tengah masyarakat. Yang keenam, setiap Rasul menggunakan bahasa kaumnya. Para Rasul diutus untuk dipatuhi dan ditaati oleh umatnya. Yang kedelapan, Beberapa sifat yang harus dimiliki oleh setiap Rasul adalah sebagai berikut. A. Siddiq. artinya benar, Quran surat Maryam. B. Amanah, dapat dipercaya. C. Tadi menyampaikan. D. Sedih. Sikap mengimani Rasul Allah. Hadirnya kelompok patungan negeri tertentu. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok satu yang sudah bikin PowerPoint dan sudah disiapkan mengimani Rasulullah, beribadah, bersedekah, apa lagi? Ayo, mengimani Rasulullah dari video tersebut. Menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat. Dari kelompok dua, apa? Tadi video tersebut menerangkan tentang Rasul mengimani Rasulullah. Yang pertama, Meyakini dengan sepenuh hati meyakini dengan sepenuh hati, bahwa Allah telah mengutus manusia pilihan. yaitu mengutus Allah dari Allah mengutus Rasulullah dengan pilihan. Apalagi Untuk memberikan petunjuk untuk memberikan petunjuk. Nah, ini. Apalagi memberikan petunjuk kepada umatnya Ya. agar memiliki kehidupan yang bahagia Ya. di dunia maupun di akhirat. Nah, itu dari mengimani Rasulullah ya. Coba dari tujuannya, apa ketiga? Tujuannya dengan mengimani Rasulullah, apa tujuannya? Agar manusia mengetahui isi dalam hidup. Agar manusia
dalam hidup. Yang kedua, agar manusia mengetahui konsekuensi kehidupan. ya yang ketiga, Agar manusia mampu meraih kehidupan yang bahagia. yang keempat. Agar manusia taat dan tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah